Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lara Jingga dalam program Rumah Diskusi, di mana pada sore hari ini kita akan membahas isu menarik dan juga hangat yang ada di Provinsi Jambi. Dan pada sore hari ini juga kita sudah kedatangan tamu yang begitu luar biasa dari Kanwil BPN Provinsi Jambi, adalah Bapak Agung Arbianto SHMH selaku Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Lana. Boleh Bapak perkenalan terlebih dahulu nih sama pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa di rumah, mohon perkenalkan diri dengan Agung Arbianto selaku Kepala Bidang Penataan Pemberdayaan Kanwil BPN Prof Jambi. Oke Bapak Agung, tentunya pada sore hari ini kita sudah memiliki tema yang menarik yang akan kita bahas nih Pak. Dikenakan dengan tema reforma agraria. Barangkali boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan reforma agraria kepada pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mbak Lara. Bisa kami sampaikan dan bisa kami jelaskan kepada para pemirsa di rumah bahwa reforma agraria adalah penataan kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah. Apa yang ditata yaitu penguasaannya, pemilikannya, penggunaannya, dan pemanfaatannya agar berkeadilan, agar bisa berdasar kepada Undang-Undang Pokok Agraria. Dan tentunya pada sore hari ini kita akan mengupas dan juga mengulik nih ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan apa itu reforma agraria, setelah ini tentunya akan banyak lagi pembahasan yang menarik lainnya untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya Lara Jingga dan juga dengan Bapak Agung. Karena tadi Pak Agung juga sudah menjelaskan terkait dengan apa yang dimaksud dengan reforma agraria. Pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, tentang siapa yang berperan dalam pelaksanaan reforma agraria? Baik, sebagaimana diatur dalam Perpres 62 tahun 2023 bahwa reforma agraria itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat kabupaten dan Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat provinsi. Di mana di sana terlibat semua stakeholder baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang berkomitmen bersama dalam rangka memecah, dalam rangka menjawab hambatan kendala permasalahan di bidang pertanahan, menjawab konflik-konflik, dan harapannya dalam gugus tugas reforma agraria kita bisa memberikan jalan keluar bersama, kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di suatu daerah. Di mana kita bisa melibatkan peran serta masyarakat, salah satunya adalah peran serta dari akademisi, dari CSO atau dari tenaga ahli yang dibentuk agar bisa memberikan percepatan dalam kegiatan reforma agraria itu sendiri, Mbak Lara. Berarti sudah dibentuk dari tingkat kabupaten ya Pak ya? Tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, yang diketuai langsung oleh untuk provinsi Bapak Gubernur, untuk kabupaten langsung oleh bupatinya. Artinya memang sudah terkonsep dan mekanismenya sudah jelas seperti apa Sudah ya Pak ada, ya? ya. Dan selanjutnya nih Pak, terkait dengan mengapa reforma agraria perlu untuk dilaksanakan. Kalau di pertanyaan sebelumnya tadi Bapak menjelaskan bahwasanya sudah terbentuk dari kabupaten sampai dengan provinsi, artinya kita juga perlu mengetahui bahwasanya kenapa perlu reforma agraria ini untuk dilaksanakan. Baik. Pak. Artinya di awal sudah kami sampaikan bahwa pengertian dari reforma agraria adalah menata kembali hubungan antar masyarakat dengan tanahnya. Harapannya setelah tertata antara hubungan antara masyarakat dengan tanah, harapannya bisa meningkatkan sumber pendapatan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, kita juga bisa mengurangi ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, dan juga dalam rangka menjaga kedaulatan pangan, dan yang paling utama adalah mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Baik, tentunya setelah ini akan ada dan juga beberapa pertanyaan menarik lainnya untuk pemirsa yang ada di rumah terkait dengan reforma agraria bersama dengan Bapak Agung.
Baik pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lara Jingga. Pada sore hari ini tentunya akan melanjutkan diskusi sekaligus sharing nih ya Pak ya, sama Bapak Agung dari Kanwil BPN Provinsi. Baik nih, Bapak tadi sedikit menyenggol terkait dengan partisipasi masyarakat. Tentunya di masyarakat sendiri pasti memiliki tantangan tersendiri kan Pak? Betul. Boleh Bapak jelaskan terkait dengan kendala dan juga tantangan untuk partisipasi masyarakat Baik. Pak? Memang kita juga reforma agraria ini juga perlu dan menjadi utama perlibatan masyarakat di lapangan, yaitu dalam rangka percepatan reforma agraria itu sendiri dan dalam rangka legalisasi aset atau pensertifikatan bidang-bidang tanah masyarakat, yang mana kita terkendala adalah masyarakat belum memahami secara utuh tujuan dan manfaat dari reforma agraria. Masyarakat masih merasa keberatan bila mana tanah atau bidang-bidang tanahnya diberikan sertifikat yang menurut pemahaman masyarakat bahwa bila mana sertifikat itu sudah terbit di tanahnya, maka mereka akan terkena pajak, akan terkena BPATB dan lain sebagainya. Padahal ada beberapa daerah yang sudah memberikan kebijakan terhadap BPATB nihil atau pajak yang tidak terkena BPATB nihil yang tidak dikenakan langsung pada masyarakat untuk masyarakat yang ikut program reforma agraria. PTSL khususnya itu untuk di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo itu sudah memberikan kebijakan terhadap BPATB nihil itu, Mbak. Jadi, artinya ada upaya yang memang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Jambi untuk bersosialisasi kepada masyarakat ya Pak ya? Artinya kami selain harapannya sebelum kami bersosialisasi ke masyarakat, kami meyakinkan kepada kepala daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya Pak? Pemahaman, memberikan kebijakan terhadap BPATB nihil ini. Artinya bila mana BPATB nihil ini sudah diterapkan, sudah diatur dalam Perda, dalam Perbub dan bisa disosialisasikan ke masyarakat, nah kami baru memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini tidak terkena pajak, Bapak Ibu dari sekalian. Jadi harapannya Bapak Ibu para masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan legalisasi aset dan bisa mensertifikatkan bidang-bidang tanah. Ya, untuk menerima karena posisinya pro terhadap rakyat ya Pak ya. Betul. Tidak akan memberatkan. Sertifikat itu nanti manfaatnya akan banyak sekali gitu. Selain memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kepastian hukum dan harapannya masyarakat itu bisa mandiri dengan sertifikatnya itu sendiri gitu. Untuk masyarakat yang ada di rumah, barangkali boleh Bapak Agung sampaikan nih terkait pesan untuk masyarakat yang ada di rumah. Baik, kepada Bapak Ibu para pemirsa di rumah, harapannya Bapak Ibu bisa ikut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan reforma agraria khususnya di legalisasi aset. Masyarakat juga bisa diwajibkan memasang tanda batas agar harapan kami sesuai dengan tagline kami, jika tanda batas sudah terpasang, anti caplok, anti cekcok. Dan masyarakat juga harapannya kegiatan atau gugus tugas reforma agraria di Provinsi Jambi bisa berdampak dan berkelanjutan. Seperti itu, Mbak. Anti caplok, anti cekcok. Keren banget nih jargonnya ya Pak ya. Siap. Dan untuk itu cukup sekian kebersamaan kita pada sore hari ini. Saya Lara Jingga mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa saksikan terus PTV Jambi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.